Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Shalom, hai, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga Anda sehat dimanapun saja Anda berada pada ketika ini. Saya mewakili EJKJ Gereja Kitab Yesus Alam ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan Anda kepada ibadah kita setiap hari Minggu. Tanpa Anda semua, ibadah kita ini tidak akan terlaksana. Terima kasih, hanya Tuhan sajalah yang akan mampu membalas semua jasa-jasa Anda semua. Seperti yang kita sedia maklum, gereja masih lagi belum dibuka secara umum kepada semua jemaat Tuhan untuk kita datang bersama-sama beribadah di dalam ruangan gereja. Karena kalau kita melihat case positif harian COVID-19 pada saat ini yang sangat membimbangkan sekali. Tapi saya percaya semua anak-anak Tuhan pasti akan mengikuti semua SOP yang kerajaan sudah tetapkan agar kita dapat bersama-sama membendung penyebaran COVID-19. Terima kasih di atas kesetiaan Anda untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih karena penyertaan-Mu, pimpinan dan pemeliharaan-Mu Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, betapa beruntungnya kami sebab kami punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Engkau. Terima kasih di atas apapun yang Engkau sudah berikan. Kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih karena kami punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Engkau, yang selalu mengasihi kami, selalu memelihara kami, dan melindungi kami di dalam keseharian kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhanku, ongitungonku kawi itongogi nama di padatnu ikorutko ongokorimbutuon avongoku iko sunduwonu mongindazo aku di Kau Tuhan,
Osunduko, osunduko, mengindazo aku Engkau Tuhan. Osunduko, osunduko, ongetungko isamot kinoringan minang akun dot matai tanakta nasansara sirit kazudo sangka tumangada itongo salaku mongindazo aku di Kau Tuhan. Osunduko, osunduko, mongindazo aku di Kau Tuhan. Osunduko, osunduko, mongindazo aku di Kau Tuhan. Sunduko, osunduko, mongindazo aku di Kau Tuhan. Osunduko, 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 osunduko. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang saya petik daripada Amsal pasal yang ke-12 daripada ayat yang pertama sehingga yang ke-6. Amsal pasal yang ke-12 ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mengunci Kau ya hai ya Tuhan. Mengunci Kau ya hai dia Tuhan, ngawi kosyananu umaidai mamarayo ya hai ngaranu iano i olidan itiko posiondai soira osoroku ngawiwi non soinu soira osoroku ngawi kosyanan mongunci Ko ya hai ngaranu kasari itginawodahai soira osoroku ngawiwi non soinu soira osoroku ngawi kosyanan mongunci Ko ya hai ngaranu kasari gisom sogi gisom.
mengunci-Kau, yahai Dia Tuhan, ngawi kosiananu Uma idahai Mama rayo yahai ngaranu Iano iolida hiti komposion dai Soira osoroku ngawiwin non soinu Soira osoroku ngawi kosyanan mongun siko yahai ngaranu kasari idina wodahai Soira osoroku ngawiwin non soinu Soira osoroku ngawi kosyanan mongun siko yahai ngaranu kasari isom sogi gisom Soira osoroku ngawiwin non soinu Soira osoroku ngawi kosyanan mongun siko yahai ngaranu kasari idina wodahai Soira osoroku ngawiwin non soinu Soira osoroku ngawi kosyanan mongun siko yahai ngaranu kasari isom sogi gisom mongun siko yahai ngaranu kasari isom sogi gisom mongun siko yahai ngaranu kasari isom sogi gisom Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Satu hal yang kurindu. Hal yang terbesar yang kami rindukan Tuhan adalah kami dapat bersama-sama memuji, meninggikan, bahkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya di dalam Engkau kami akan terus terpelihara dari saat ini sampai selama-lamanya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih karena kami punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Engkau. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati pemurahan-Mu. Hey, hey. Jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Mari kita bersama-sama di dalam doa pengampunan. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan di atas karya penyelamatan-Mu terhadap kami semua umat manusia. Bukan dengan barang fana
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Padaku seperti yang Kau ingini.
Allah surgawi senantiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam dan selamat pagi kepada jemaat PCC Alam yang dikasihi Tuhan. Teks Alkitab yang disediakan oleh pusat untuk kita renung bersama-sama pada pagi hari ini diambil daripada 1 Korintus 8 ayat yang
pertama hingga 13 tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tema kebebasan, manakala subtema hati-hati dengan kebebasan kamu. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun di waktu-waktu yang sukar ini kami lagi dapat mendengar sabda-Mu dan memuji Engkau melalui ibadah online. Tuhan, pimpin kami, tolong kami di dalam perenungan pada pagi hari ini, agar kami dapat mengerti apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang tentang soal makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu bahwa kita semua mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan boleh membuat orang angkuh, manakala kasih membina hidup. Seseorang yang menyangka dirinya serba tahu sebenarnya tidak mengetahui apa yang patut diketahui. Tetapi seorang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu bahwa berhala tidak berarti apa-apapun di dunia. Kita tahu bahwa Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Allah. Walaupun ramai yang dipanggil Allah dan Tuhan di surga dan di bumi. Namun bagi kita Allah ialah Esa, Bapa yang mencipta segala-galanya, dan untuk Dialah kita hidup. Tuhan kita juga Esa, yaitu Yesus Kristus. Segala-galanya dicipta melaluinya, dan karena Dialah kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mengetahui hakikat ini. Ada orang yang hingga sekarang ini sudah biasa menyembah berhala, dan apabila mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, mereka merasakan bahwa makanan itu makanan berhala. Oleh itu, hati nurani mereka yang lemah menjadi ternoda. Sebenarnya, makanan tidak dapat mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak akan rugi jika kita tidak makan makanan itu, dan tidak pula untung jika kita memakannya. Namun demikian, berhati-hatilah. Jangan sampai kebebasanmu melakukan apa sahaja menjadi batu sandungan kepada orang yang lemah. Sekiranya seseorang yang hati nuraninya lemah melihat kamu yang dianggap lebih berpengetahuan makan di kuil berhala, tidakkah ini akan menggalakkannya makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, pengetahuan kamu itu membawa kebinasaan kepada saudaramu yang lemah itu, sedangkan Kristus telah mati untuknya juga. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu sebenarnya berdosa terhadap Kristus. Jadi, jika makanan menyebabkan saudaraku berdosa, aku tidak akan makan daging lagi, supaya jangan sampai aku membuat saudaraku tersandung. Di sini saya memberi sedikit ilustrasi gambaran tentang kota Korintus. Korintus adalah sebuah kota yang didominasi berbilang bangsa dan kepercayaan masing-masing. Kota ini amat terkenal dengan penyembah kepada dewa-dewa.
kota ini juga selain bangsa Yunani, ada juga bangsa Yahudi yang berhijrah ke Korintus mencari pekerjaan untuk menanggung kelangsungan hidup. Paulus datang ke kota ini untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Seperti kita lihat para rasul yang lain bertungkus lumus memberitakan kabar baik ini ke kota-kota. Nah, Rasul Paulus juga demikian. Paulus mengatakan Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan untuk membebaskan umatnya dari perhambaan dosa. Setelah Rasul Paulus mendirikan jemaat di Korintus, Paulus pun meneruskan perjalanannya ke kota lain. Setelah itu, Paulus menerima laporan jemaat di Korintus tidak berjalan dengan lancar. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus membahas 5 bahagian utama yang timbul di Korintus. Jika kita merujuk Alkitab, kita mendapati ayat yang pertama hingga keempat terdapat perpecahan jemaat. Ayat kelima hingga ketujuh terdapat seks yang bebas. Ayat yang ke-8 hingga ke-10 tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan ayat 11 hingga 14 adalah pertemuan. Teks Alkitab yang kita renung bersama-sama ialah tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jika kita melihat gambar raja ini, terdapat 2 kelompok yang bertengkar soal makanan. Menurut Kristen non-Yahudi, selamat untuk dimakan, dan Kristen Yahudi jangan makan itu. Jika kita melihat skenario ini, jelas mereka masih terikat dengan tradisi masing-masing. Yahudi dengan tradisinya, non-Yahudi dengan tradisinya. Jadi, Paulus menjelaskan di dalam situasi ini, sekiranya ada makanan yang dihidangkan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan ada orang yang hati nuraninya lemah berada di situ, jangan makan. Dan situasi yang kedua, jika kita lapar dan berada di rumah, dan tidak ada orang yang melihat kita, kita boleh makan makanan tersebut. Paulus menjelaskan walaupun ada Allah lain, tetapi kita juga ada Allah yang Esa, Bapa yang mencipta segala-galanya. Tuhan kita juga Esa, yaitu Yesus Kristus. Segala-galanya dicipta melaluinya dan telah menebus kita daripada perhambaan dosa, dan kita sudah bebas. Sebagai kesimpulan, untuk mengatasi situasi-situasi seperti ini adalah prinsip utama yang harus kita tonjolkan adalah kasih. Mari kita kembali kepada tema kita pada hari ini, yaitu hati-hati dengan kebebasan kamu, yaitu kebebasan kita bersama. Kita kembali kepada permasalahan yang dibahas oleh Paulus tentang makanan. Ini berkaitan hukum Taurat. Tidak makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi, hati nurani yang lemah di sini kebanyakan ialah orang Yahudi. Sebelum kedatangan Yesus dan ketika Yesus diangkat ke surga, belum ada agama Kristen, yang ada hanya agama Yahudi. Jadi, orang-orang Yahudi berpegang kepada hukum Taurat. Kenapa dikatakan hati nurani lemah? Orang Yahudi yang masuk Kristen masih dipengaruhi oleh hukum Taurat. Sepatutnya kalau sudah menjadi Kristen tidak lagi di bawah hukum Taurat. Mereka sudah bebas. Namun, Paulus menasihati orang Kristen yang mempunyai ilmu pengetahuan atau iman yang kuat supaya mengalah. Dengan kata lain, boleh makan,
tetapi jangan depan-depan mereka yang lemah iman atau hati nuraninya lemah, agar tidak menjadi batu sandungan. Bukan kompromi seperti membenarkan yang salah, tetapi ini dalam satu usaha membantu mereka bertumbuh. Artinya mengutamakan mereka daripada keutamaan sendiri. Sebagai contoh, saya sebagai evangelis, saya tahu minum alkohol itu tidak salah. Secara pribadi saya boleh minum, tetapi saya harus menahan diri ketika di depan orang yang baru bertobat, yaitu hati nurani yang lemah atau iman lemah. Jika mereka melihat evangelis minum, itu akan menjadi satu batu sandungan. Dalam masa yang sama, supaya pemahaman mereka berkembang, saya boleh buka Bible study berkaitan alkohol. Bukan supaya ada lesen untuk mabuk, tetapi supaya ada pengetahuan dan tidak menghakimi bahwa alkohol itu dosa. Misalnya penggunaan alkohol dalam perjamuan kudus. Walaupun Yesus adalah Raja atas segala raja, tetapi Dia tidak mencari kesenangan diri sendiri. Malahan Dia merendahkan diri. Maka kita pun harus mengikuti teladannya. Sebagai kesimpulan, kita bebas makan apa yang kita suka makan dan minum. Namun, kita harus berhati-hati dengan kebebasan itu, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Kebebasan yang tidak dibangun dengan prinsip kasih adalah satu konsep yang salah. Kebebasan yang dibangun dengan kasih adalah satu prinsip yang membawa berkat sesama manusia. Amin firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar bersama dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia, terima aku ya Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat.
aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Sehingga pada saat ini kami tetap dan terus menikmati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami tidak lupa berdoa khusus untuk keadaan jangkitan COVID-19 di negara kami Malaysia yang semakin membimbangkan. Bapa, secara manusia kami sangat khawatir akan keadaan ini, tetapi kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan keadaan dunia ini seperti sedia kala. Kami tidak lupa berdoa juga Tuhan khusus untuk kesehatan semua anggota jemaat. Bapak, kami mau serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai, memimpin mereka Tuhan dimanapun saja mereka berada. Mungkin ada yang berada di hospital, ada di rumah karantin sendiri. Bapa, kuasa-Mu sendirilah yang akan menyembuhkan mereka daripada penyakit COVID-19 ini Tuhan, agar mereka sehat seperti sedia kala dan dapat meneruskan aktiviti harian mereka. Tidak lupa berdoa juga khusus untuk keluarga mereka. Mungkin mereka berada di dalam kekhawatiran. Bapa, Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan agar mereka terus berharap dan bersandar kepadamu di dalam apapun situasi yang mereka hadapi pada ketika ini. Kami tidak lupa berdoa Tuhan khusus untuk keadaan politik negara kami Malaysia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, khusus untuk Perdana Menteri yang baru saja dilantik beberapa hari yang lepas. Bapak, Engkau menyertai dia, Engkau memberikan dia hikmat dan bijaksana agar dia dapat mentadbir negara ini Tuhan dengan adil dan saksama, tanpa memandang status dan juga agama, bahkan suku. Bahkan semua rakyat di negara kami Malaysia ini Tuhan akan dapat manfaat daripada pentadbiran negara kami pada ketika ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa Tuhan khusus untuk ekonomi dunia, ekonomi negara kami Malaysia, ekonomi kami secara pribadi, bahkan ekonomi gereja kami. Bapak, segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua ini berasal daripada Engkau. Terima kasih karena Tuhan terus memberikan kami kecukupan dan keperluan kami setiap hari. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi ini Tuhan, seperti sedia kala, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati kehidupan kami. Sementara tadi kami sudah memberikan uang persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Ambillah uang ini Tuhan, berkatilah dan pakailah uang ini untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Ajari kami juga bukan setakat uang ringgit yang kami dapat serahkan kepadamu, tetapi seluruh kehidupan kami ini Tuhan menjadi sebuah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, di dalam 2 versi, yaitu bahasa Rungus dan juga bahasa Malaysia. Oh Tuhan, gaza doaku no turumo si oku sidradan agazo oginavoku sumuh Ikau sodop agam tahakai oku di gosipan di kogo osit ko tubangan supaya mangagazadoku ditudun sidralan dot otudi Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Hukum yang terutama. Dengarlah ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah online kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.